Hujan turun pelan di sudut kota. Semua orang lewat tanpa peduli. Seorang wanita hamil menangis sendirian di pinggir jalan. Dan satu-satunya orang yang berhenti justru pemulung 20 tahun dengan gerobak rongsok. Dia nggak punya apa-apa, tapi nekat mendekat. Apa yang terjadi setelah itu mengubah hidup mereka selamanya. Pagi di bantaran kali Jakarta selalu datang lebih cepat daripada di tempat lain. Ketika sebagian besar kota masih terlelap, suara air keruh yang mengalir pelan di antara tumpukan sampah sudah lebih dulu menyapa hari. Bau lembab bercampur anyir menguar dari permukaan kali yang hitam, menyelinap ke sela-sela rumah-rumah sempit yang berdiri berdesakan di sepanjang bantaran. Di salah satu sudut yang paling ujung, berdirilah sebuah gubuk kecil yang tampak nyaris roboh dimakan usia. Gubuk itu hanya berukuran sekitar 3 x 4 meter. Dindingnya terbuat dari papan kayu bekas yang warnanya sudah memudar dan retak di sana-sini. Beberapa bagian bahkan tidak lagi rapat, sehingga celahnya ditutup dengan potongan karung plastik yang dipaku seadanya. Atapnya berupa lembaran seng tua yang sudah berkarat. Jika hujan turun cukup deras, air akan merembes masuk melalui lubang-lubang kecil yang ditambal dengan plastik dan potongan terpal bekas. Di dalamnya tidak ada perabot yang bisa disebut layak. Hanya ada sebuah tikar plastik kusam yang digelar di lantai papan sebagai tempat tidur. Di pojok ruangan terdapat kompor minyak satu tungku yang sudah hitam oleh jelaga. Beberapa piring plastik, satu gelas bekas selai, serta sendok yang gagangnya sudah bengkok tersimpan di dalam kotak kardus yang mulai lapuk. Di sisi lain ruangan, beberapa karung besar bertumpuk tak beraturan. Karung-karung itu berisi botol plastik, kardus bekas, dan berbagai rongsokan yang belum sempat dipilah. Di gubuk itulah Raka tinggal seorang diri. 5 tahun lalu, hidupnya berubah dalam satu malam. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat pulang dari pasar. Truk yang kehilangan kendali menabrak sepeda motor yang mereka kendarai. Sejak saat itu, Raka yang baru berusia 20 tahun harus menghadapi dunia sendirian. Tidak ada saudara dekat yang bisa menampungnya. Tidak ada tabungan yang tersisa. Rumah kecil yang dulu mereka tempati di pinggiran kota akhirnya dijual untuk membayar biaya rumah sakit dan utang yang tertinggal. Yang tersisa dari hidup Raka hanyalah tubuhnya sendiri dan kemauan untuk bertahan. Sejak itulah ia memilih menjadi pemulung. Setiap hari, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, Raka sudah terbangun. Jam 4 pagi menjadi waktu yang selalu ia patuhi tanpa perlu alarm. Tubuhnya seperti sudah terbiasa dengan ritme kehidupan keras yang ia jalani. Ia bangkit dari tikar plastiknya, menggosok mata yang masih berat, lalu duduk sejenak memandangi ruangan sempit yang diterangi cahaya temaram lampu minyak. Udara pagi di bantaran kali selalu dingin dan lembab. Raka mengambil handuk lusuh yang tergantung di paku dinding, lalu berjalan keluar gubuk menuju sungai kecil di belakang rumah-rumah warga. Airnya keruh dan berwarna kecoklatan. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana, sungai itu sudah seperti kamar mandi bersama. Setelah mandi seadanya, Raka kembali ke gubuk. Ia mengenakan kaos yang warnanya sudah sulit ditebak karena terlalu sering dicuci, lalu celana panjang yang lututnya robek sedikit di bagian kiri. Sandal jepit yang sudah menipis menjadi satu-satunya alas kaki yang ia miliki. Di luar gubuk, sebuah gerobak kayu menunggu. Gerobak itu bukan barang baru. Rangkanya dibuat dari kayu bekas yang ia kumpulkan sendiri. Sementara rodanya berasal dari sepeda tua yang dibuang orang. Meski terlihat rapuh, gerobak itu adalah teman setia Raka setiap hari. Ia menggenggam gagang kayu yang sudah halus karena sering dipakai, lalu mulai menariknya keluar gang sempit. Langit masih digelap ketika Raka berjalan menyusuri jalanan. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan panjang dari tubuh kurusnya. Sesekali ia melewati pedagang sayur yang baru menata lapak atau tukang ojek yang menguap sambil menunggu penumpang pertama. Raka berjalan menuju pasar. Di sanalah biasanya ia menemukan banyak barang bekas yang bisa dipungut. Kardus dari pedagang, botol plastik dari minuman kemasan, atau kaleng bekas yang kadang masih bernilai jika dijual ke pengepul. Ia tidak pernah memilih-milih. Apapun yang bisa dijual akan ia masukkan ke dalam karung di atas gerobak. Hidup sebagai pemulung berarti harus bersaing dengan banyak orang. Di bantaran kali tempat Raka tinggal, ada puluhan pemulung lain yang menjalani kehidupan serupa. Mereka saling mengenal meski tidak terlalu dekat. Kadang mereka berbagi cerita singkat, kadang hanya saling mengangguk ketika berpapasan. Di antara mereka ada Pak Darto yang sudah tua tapi masih kuat menarik gerobak.
Ada Jono yang sering bercanda meski hidupnya sama sulitnya. Dan ada beberapa anak muda lain yang nasibnya tak jauh berbeda dari Raka. Sore hari setelah selesai mengumpulkan rongsokan, mereka biasanya berkumpul di dekat warung kecil di ujung gang. Warung itu hanya menjual kopi saset, rokok murah, dan mie instan. Raka sering membeli nasi bungkus paling murah yang harganya Rp10.000. Lauknya biasanya hanya tempe goreng atau telur balado kecil. Kadang jika uangnya tidak cukup, ia memilih mie instan. Ia tidak pernah mengeluh. Bagi Raka yang penting perutnya tidak kosong. Sesekali ketika sedang duduk bersama pemulung lain, ia akan menerima tawaran rokok dari Jono atau Pak Darto. Mereka menghisap rokok bergantian sambil berbincang tentang harga rongsokan yang naik turun. Percakapan mereka sederhana. Botol plastik lagi turun harganya, kata Pak Darto suatu sore. Iya, kemarin cuma dihargai 1.500 sekilo, sahut Jono. Raka hanya mengangguk pelan. Ia bukan orang yang banyak bicara. Lebih sering ia mendengarkan sambil memandangi jalanan yang mulai sepi. Meski hidupnya keras, Raka selalu berusaha menjaga satu hal yang diajarkan ayahnya dulu. Kejujuran. Ia tidak pernah mengambil barang yang masih jelas milik orang lain. Jika menemukan dompet atau benda berharga, ia akan menyerahkannya ke pemiliknya jika memungkinkan. Beberapa pemulung lain pernah menertawakannya. Raka ini terlalu baik buat hidup di jalan, kata Jono suatu kali sambil tertawa. Raka hanya tersenyum kecil. Menjelang maghrib, Raka biasanya berjalan ke musola kecil yang berdiri di dekat bantaran kali. Musola itu sederhana, lantainya masih semen kasar dan dindingnya dari bata yang belum diplester. Namun bagi Raka, tempat itu memberi ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Setelah sholat, ia sering duduk sebentar di serambi musola. Kadang ia menatap langit yang mulai gelap. Kadang pikirannya melayang ke masa lalu. Ia masih ingat wajah ibunya yang selalu tersenyum ketika memasak di dapur kecil rumah mereka dulu. Ia juga ingat suara ayahnya yang sering menasihatinya agar menjadi orang baik apapun keadaannya. Kenangan itu selalu datang tiba-tiba, dan setiap kali itu terjadi, dada Raka terasa sedikit sesak. Malam hari di bantaran kali selalu sunyi. Setelah makan seadanya, Raka biasanya duduk di depan gubuknya. Angin malam membawa bau air kali yang keruh. Lampu-lampu rumah warga memantul di permukaan air yang hitam. Raka memandangi aliran air itu lama. Di dalam hatinya ada banyak pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. Apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah suatu hari ia bisa memiliki rumah yang lebih layak? Atau setidaknya keluarga yang bisa ia pulang setiap malam? Namun setiap kali pikiran itu muncul, Raka hanya menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa hidup tanpa banyak harapan. Yang penting baginya sekarang adalah bertahan hari demi hari. Malam semakin larut. Raka akhirnya masuk kembali ke gubuknya. Ia mematikan lampu minyak lalu berdaring di atas tikar plastik. Suara air kali yang mengalir pelan menjadi pengantar tidurnya. Di tengah kehidupan yang keras dan sunyi, Raka tetap menjalani hari-harinya dengan kesabaran yang sederhana. Sore itu datang bersama langit yang kelabu. Bulan Oktober di Jakarta sering membawa hujan kecil yang turun tiba-tiba. Seperti rintik halus yang perlahan menyelimuti jalanan kota. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang cukup untuk membuat udara terasa dingin dan jalanan menjadi licin. Raka baru saja selesai berkeliling pasar sejak pagi. Gerobak kayunya hari itu terisi cukup banyak rongsokan. Botol plastik, kardus bekas dari pedagang sayur, beberapa kaleng minuman, dan sedikit potongan besi yang ia temukan di dekat tempat sampah belakang pasar. Namun gerimis membuat pekerjaannya terhenti. Ia memutuskan berteduh di depan sebuah toko yang sudah lama tutup. Pintu besi toko itu digembok dan sebagian catnya mengelupas. Emperan kecil di depannya cukup untuk melindungi Raka dan gerobaknya dari hujan yang turun tipis-tipis. Raka menurunkan karung dari atas gerobak. Ia duduk di lantai semen yang dingin. Lalu mulai menghitung rongsokan yang akan ia setorkan nanti ke pengepul. Tangannya yang kasar memilah botol plastik satu persatu. Suara gerimis terdengar lembut menyentuh seng-seng atap di sekitar pasar. Beberapa orang masih berlalu lalang di jalan. Ada yang berlari kecil sambil menutup kepala dengan tas, ada juga yang berjalan santai seolah tidak peduli pada hujan. Raka menunduk sambil menghitung. 1.000, 2.000, 5.000. Ia memperkirakan dalam hati berapa kira-kira uang yang akan ia dapatkan hari itu.
Namun, ketika ia mengangkat kepala, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak. Di seberang jalan, tepat di dekat trotoar yang retak, seorang wanita duduk sendirian. Wanita itu tampak lemas. Tubuhnya sedikit membungkuk sambil memegang perutnya yang besar. Dari jarak itu pun terlihat jelas bahwa ia sedang hamil tua. Bajunya kusut dan sebagian basah terkena gerimis. Rambutnya yang panjang menempel di pipi karena lembab. Di sampingnya hanya ada sebuah tas ransel kecil berwarna hitam yang tampak sudah lama dipakai. Ia duduk di sana tanpa payung, tanpa teman, tanpa tempat berteduh. Raka memperhatikan cukup lama. Beberapa orang berjalan melewati wanita itu. Ada yang sekedar melirik, ada yang bahkan tidak menoleh sama sekali. Mereka terus berjalan, seolah wanita itu hanyalah bagian dari pemandangan jalanan kota yang tidak penting. Wanita itu mengusap wajahnya, entah air hujan atau air mata yang menetes di pipinya. Raka mengalihkan pandangan sebentar. Di dalam hatinya muncul keraguan. Ia hanyalah seorang pemulung, penampilannya lusuh, pakaiannya kotor, dan tubuhnya bau rongsokan. Ia tidak yakin apakah wanita itu akan merasa aman jika ia mendekat. Mungkin malah akan takut. Mungkin malah akan mengira ia orang jahat. Raka kembali menunduk, mencoba melanjutkan menghitung rongsokannya. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Bayangan wanita hamil yang duduk sendirian di bawah gerimis itu terus mengganggu pikirannya. Akhirnya ia menarik napas panjang. Raka berdiri. Ia meninggalkan gerobaknya di bawah emperan toko, lalu menyeberangi jalan dengan langkah ragu-ragu. Ketika ia mendekat, wanita itu tampak semakin lelah. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. Raka berhenti beberapa langkah dari tempatnya duduk. Ia menjaga jarak, takut membuat wanita itu terkejut. Dengan suara pelan ia berkata, "Ibu, ibu nggak apa-apa." Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya menatap Raka dengan campuran rasa takut dan bingung. Mungkin ia tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba menyapanya. Saya capek, Mas," jawabnya lirih. Suaranya terdengar serak. "Saya jalan dari tadi siang." Raka melirik perutnya yang besar. "Ibu lagi hamil besar kok jalan sendirian? Suaminya mana?" Pertanyaan itu membuat wajah wanita itu berubah. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menunduk lalu tangannya menutup wajahnya sambil menangis pelan. Saya diusir dari rumah, Mas." Wanita itu mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Saya nggak tahu harus kemana, Mas." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa berat. Ia memandangi wanita itu sejenak lalu melihat ke sekeliling. Langit masih kelabu. Gerimis belum berhenti. Raka menggaruk tengkuknya dengan canggung. Ia bukan orang yang pandai berbicara. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak tega membiarkan wanita itu tetap duduk di sana. Akhirnya ia berkata pelan, Ibu kalau mau, ikut saya saja dulu." Wanita itu mengangkat wajahnya lagi. "Maksudnya?" "Rumah saya dekat sini," kata Raka. Ia tersenyum kecil, meski sedikit malu. "Memang jumlah gubuk, nggak bagus. Tapi setidaknya ibu bisa berteduh dan istirahat dulu." Wanita itu terdiam. Wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. "Mas, saya nggak kenal, Mas," katanya pelan. Raka mengangguk. "Saya juga nggak kenal ibu." Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan dengan jujur. "Tapi saya lihat ibu sendirian di sini. Kalau hujan makin deras nanti, ibu bisa sakit." Wanita itu menatapnya lama. Gerimis masih turun perlahan di antara mereka. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya wanita itu menghela napas pelan. Ia tampak seperti orang yang sudah terlalu tega untuk terus menolak bantuan. "Baik, Mas," katanya lirih. Raka langsung bergerak. Ia membantu wanita itu berdiri dengan hati-hati. Langkah wanita itu terlihat berat, seolah tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Raka membawa wanita itu ke tempat gerobaknya berteduh. Ia mengambil salah satu karung plastik yang paling bersih, lalu melipatnya sebagai alas. "Ibu, duduk di sini saja dulu," katanya. Wanita itu terlihat sedikit canggung saat naik ke atas gerobak di antara karung-karung rongsokan. Namun ia tidak punya pilihan lain. Raka mulai menarik gerobak itu perlahan.
Gang-gang sempit pasar mulai mereka lewati. Beberapa orang menoleh ketika melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Wanita hamil duduk di atas gerobak pemulung. Di sekelilingnya karung-karung berisi botol plastik dan kardus basah. Beberapa warga berbisik pelan. Namun Raka tidak peduli. Ia terus menarik gerobaknya dengan hati-hati, memastikan jalannya tidak terlalu bergoncang. Perjalanan menuju bantaran kali memakan waktu sekitar 15 menit. Gang-gang semakin sempit. Rumah-rumah kayu berdiri saling berdempetan. Akhirnya mereka sampai di ujung gang yang langsung menghadap ke aliran kali yang hitam. Raka berhenti di depan gubuk kecil miliknya. Ia membuka pintu kayu yang hanya diikat kawat. Lalu ia menoleh kepada wanita itu dengan senyum canggung. "Ini rumah saya, Bu." Ia sedikit menunduk. "Maaf kalau sederhana." Wanita itu turun perlahan dari gerobak. Ketika ia berdiri di depan gubuk kecil itu, matanya memandang sekeliling dengan campuran rasa lelah dan rega. Meski sempit dan sederhana, setidaknya tempat itu kering. Setidaknya ada atap yang melindungi dari hujan. Raka membuka pintu lebih lebar. "Silahkan masuk dulu, Bu." Wanita itu melangkah masuk ke dalam gubuk kecil milik seorang pemulung yang baru saja ia kenal. Wanita itu berdiri sebentar di ambang pintu gubuk, seolah menyesuaikan diri dengan tempat yang baru saja ia masuki. Ruangan kecil itu terasa pengap dan berbau khas barang bekas, namun tetap memberi rasa hangat yang berbeda dari jalanan basah yang baru saja ia tinggalkan. Raka segera masuk lebih dulu. Ia menyingkirkan 2 karung rongsokan dari tengah ruangan agar tempatnya sedikit lebih lega. Setelah itu ia mengambil tikar plastik yang biasa ia pakai tidur dan meratakannya di lantai. "Ibu duduk saja di sini," katanya pelan. Wanita itu mengangguk. Ia duduk perlahan sambil memegangi perutnya yang besar. Nafasnya masih sedikit terengah, mungkin karena kelelahan setelah berjalan jauh. Raka mengambil gelas plastik dari kotak kardus di pojok ruangan, lalu menuangkan air dari jerigen kecil yang ia simpan untuk minum. Ia menyerahkan gelas itu dengan hati-hati. "Ibu minum dulu." Wanita itu menerima gelas tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. "Terima kasih, Mas." Setelah beberapa teguk air, wajahnya terlihat sedikit lebih tenang. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam diam. Hanya suara rintik hujan yang masih sesekali jatuh di atap seng menjadi pengisi kesunyian. Lampu minyak kecil di sudut ruangan memancarkan cahaya temaram yang bergoyang-goyang. Akhirnya wanita itu menarik napas panjang. "Saya Tari," ucapnya pelan. Raka yang duduk agak menjauh mengangguk. "Saya Raka." Tari menatap sekeliling gubuk itu sebentar. Meski sempit dan sederhana, tempat itu terasa jauh lebih aman daripada trotoar tempat ia duduk tadi. Ia lalu menundukkan kepala. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Saya benar-benar gak tahu harus kemana tadi," katanya lirih. Raka tidak menyela. Ia hanya duduk diam, memberi ruang bagi Tari untuk berbicara. Malam semakin larut, dan di bawah cahaya lampu minyak itulah, Tari mulai menceritakan semuanya. Ayahnya meninggal 3 minggu yang lalu. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Tari dikenal sebagai anak yang paling dekat dengan ayahnya. Namun setelah kematian sang ayah, keadaan berubah drastis. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggal keluarga tiba-tiba menjadi sumber pertengkaran. Warisan menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya. "Kakak-kakak saya bilang rumah itu milik mereka," kata Tari dengan suara bergetar. "Mereka bilang saya sudah menikah, jadi nggak punya hak apa-apa." Raka masih diam mendengarkan. "Saya sebenarnya nggak pernah minta apa-apa," lanjut Tari. "Saya cuma ingin tinggal di rumah itu sampai suami saya pulang." Namun keadaan semakin buruk. Suatu hari, pertengkaran besar terjadi. Kakak laki-lakinya menuduh Tari hanya ingin menguasai rumah peninggalan orang tua mereka. Kakak perempuannya bahkan mengatakan bahwa Tari dan suaminya hanya menunggu ayah mereka meninggal untuk mengambil harta. Kata-kata itu sangat menyakitkan. "Saya coba jelasin kalau saya nggak punya niat begitu," ujar Tari sambil mengusap air matanya. Tapi mereka nggak mau dengar. Pertengkaran itu berakhir dengan kejadian yang tidak pernah Tari bayangkan sebelumnya. Ia diusir dari rumahnya sendiri. Tasnya dilempar keluar, pintu rumah ditutup, dan ia tidak diizinkan masuk lagi. Padahal saat itu perutnya sudah besar. Usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8. Raka menghela napas pelan mendengar cerita itu. "Suami saya, Rizal, lagi kerja di Kalimantan. Dia teknisi elektronik, lagi ikut proyek pemasangan jaringan di sana. Rizal tidak tahu apa yang terjadi.
Tari bahkan tidak sempat memberi kabar. Saya buru-buru keluar rumah waktu itu. Ponsel saya ketinggalan di kamar, katanya dengan suara pelan. Sejak hari itu Tari hidup berpindah-pindah. Malam pertama ia tidur di serambi masjid dekat terminal. Malam kedua di emperan toko yang tutup. Dan malam ketiga ia hampir menghabiskan waktu di trotoar sebelum akhirnya bertemu Raka. Saya sebenarnya mau cari terminal, katanya. Saya pikir kalau bisa jual anting ini, Tari membuka telapak tangannya, memperlihatkan sepasang anting kecil yang ia simpan. Mungkin cukup buat ongkos ke Kalimantan. Raka terdiam. Ia bisa membayangkan betapa beratnya perjalanan yang harus ditempuh seorang wanita hamil sendirian. Tari menghela napas panjang dengan suara berat. Saya cuma ingin ketemu suami saya. Tangisnya pecah lagi. Raka berdiri perlahan. Ia berjalan ke pojok ruangan dan mengambil selimut tipis yang biasa ia gunakan ketika malam terlalu dingin. Selimut itu tidak tebal, bahkan sudah agak pudar warnanya. Namun ia tetap menyerahkannya pada Tari. Ibu pakai ini saja buat tidur. Tari memandang selimut itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Raka. Raka hanya mengangguk. Tidur saja dulu. Besok kita pikirkan lagi. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Setiap hari Raka tetap pergi memulung seperti biasa. Ia bangun sebelum subuh, menarik gerobaknya menyusuri pasar dan jalanan kota. Namun sekarang ada seseorang yang menunggunya pulang di gubuk kecil itu. Tari tidak tinggal diam. Meski sedang hamil besar, ia tetap berusaha membantu. Ketika Raka pulang bawa karung-karung rongsokan, Tari akan duduk di depan gubuk sambil memilah botol plastik, kardus, dan kaleng. Ia tidak ingin jadi beban saja. Raka juga mulai membagi penghasilannya. Jika biasanya ia hanya membeli mie instan atau nasi bungkus murah, sekarang ia berusaha membeli makanan yang sedikit lebih layak. Kadang ia membawa telur, kadang tempe. Meskipun itu berarti uangnya sendiri menjadi lebih sedikit. Namun Raka tidak pernah mempermasalahkannya. Beberapa hari kemudian ia melakukan sesuatu yang sudah ia pikirkan sejak awal. Sore itu, setelah menjual rongsokan, Raka menyisihkan sebagian uangnya. Ia pergi ke warung kecil di dekat pasar. Bu, beli pulsa 5.000, katanya pada penjaga warung. Penjaga warung itu mengangguk. Raka menerima pulsa tersebut lalu berjalan cepat pulang. Ketika sampai di gubuk, Tari terlihat sedang duduk sambil mengelus perutnya. Raka mengeluarkan ponsel lamanya dari saku. Ponsel itu model lama dengan tombol fisik yang sebagian hurufnya sudah pudar. Saya sudah isi pulsa, katanya pelan. Tari menatapnya kaget. Serius? Raka mengangguk. Coba ibu telepon suaminya. Tangan Tari gemetar saat menerima ponsel itu. Ia menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari seberang. Halo? Tari langsung menangis. Mas Rizal. Di dalam gubuk kecil itu, suara tangis bercampur kelegaan memenuhi udara. Raka memilih keluar dan duduk di depan gubuk, memberi Tari ruang untuk berbicara. Dari luar ia hanya bisa mendengar suara tangis dan potongan kata-kata yang terbawa angin. Percakapan itu berlangsung cukup lama. Ketika akhirnya Tari keluar dari gubuk, wajahnya masih basah oleh air mata. Namun kali ini ada senyum kecil di bibirnya. Suami saya lagi cari saya kemana-mana, katanya. Dia baru pulang dari Kalimantan kemarin. Dia kaget waktu tahu saya nggak ada di rumah. Raka mengangguk. Dia bilang akan datang menjemput saya. Mungkin besok atau lusa. Raka senyum kecil. Syukurlah. Malam itu terasa sedikit lebih hangat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke gubuk kecil itu, wajah Tari terlihat benar-benar lega. Dan bagi Raka, melihat orang lain kembali menemukan harapan adalah kebahagiaan kecil yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. 3 hari setelah percakapan telepon penuh tangis itu, hari di bantaran kali berjalan seperti biasa. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Raka kembali dari pasar dengan gerobak kayunya yang berderit pelan di sepanjang gang sempit. Sore itu udara terasa panas, meski langit agak mendung. Raka baru saja berhenti di depan gubuknya ketika ia melihat Tari duduk di tikar kecil di luar rumah. Wajahnya terlihat lebih segar dibandingkan beberapa hari lalu, meskipun perut besarnya masih membuatnya cepat lelah. Ia sedang mengupas singkong rebus yang Raka beli dari warung kecil di ujung gang. Raka menaruh karung-karung rongsokan di samping gubuk. Capek? Tanya Tari pelan. Raka menggeleng. Lumayan hari ini. Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari arah gang. Tari! Suara itu cukup keras, penuh kegelisahan.
Tari langsung menoleh. Wajahnya berubah dalam sekejap. Mas Rizal. Seorang pria muncul di ujung gang sempit itu. Ia berjalan cepat, hampir setengah berlari, sambil membawa tas ransel besar di punggungnya. Kemeja yang ia kenakan tampak kusut, seperti baru dipakai setelah perjalanan jauh. Wajahnya juga terlihat lelah, namun ketika matanya menemukan Tari duduk di depan gubuk itu, ekspresinya berubah menjadi campuran lega dan haru. Tari! Pria itu langsung memeluk istrinya erat. Tari menangis dalam pelukannya. Tangis yang kali ini bukan lagi karena putus asa, melainkan karena lega akhirnya bertemu kembali dengan orang yang paling ia harapkan. Raka berdiri agak jauh dari mereka. Ia merasa tidak enak jika terlalu dekat. Namun Tari segera menarik tangan suaminya. Mas, ini Raka? Rizal menoleh. Baru saat itu ia benar-benar memperhatikan pemuda kurus yang berdiri di samping gerobak kayu penuh rongsokan itu. Pakaiannya lusuh, tangannya hitam dari bekas kotoran barang bekas. Namun senyum canggung di wajahnya terlihat tulus. Tari mulai bercerita. Dengan suara yang masih sesekali bergetar, ia menjelaskan bagaimana Raka menemukannya di pinggir jalan saat hujan gerimis. Bagaimana pemuda itu mengajaknya berteduh di gubuk kecil ini, dan bagaimana ia berbagi makanan serta tempat tinggal tanpa meminta imbalan apapun. Rizal mendengarkan dengan serius. Matanya perlahan memerah. Setelah Tari selesai bercerita, Rizal berdiri dan berjalan mendekati Raka. Raka sedikit kaget ketika pria itu tiba-tiba memeluknya erat. Terima kasih, kata Rizal dengan suara berat. Raka terdiam kaku. Ia tidak terbiasa dipeluk oleh orang yang baru dikenalnya. Terima kasih sudah menolong istri saya, lanjut Rizal. Raka menggaruk tengkuknya dengan malu. Saya cuma kebetulan lewat saja, Pak. Rizal menggeleng. Tidak semua orang mau melakukan apa yang kamu lakukan. Ia menepuk bahu Raka dengan hangat. Mulai sekarang, kamu bukan orang asing buat saya. Raka menatapnya bingung. Rizal menyenyail. Kamu saudara saya. Kalimat itu membuat Raka tidak tahu harus berkata apa. Seumur hidupnya, tidak pernah ada orang yang menyebutnya saudara dengan cara seperti itu. Sore itu mereka duduk bersama di depan gubuk. Raka menyuguhkan air putih dari gelas bekas selai yang ia miliki. Meskipun sederhana, Rizal menerimanya tanpa ragu. Mereka berbicara cukup lama. Rizal menceritakan bagaimana ia pulang dari Kalimantan dan langsung panik ketika mengetahui Tari tidak ada di rumah. Ia mencari ke rumah saudara-saudara Tari, namun tidak ada yang mau memberitahu keberadaannya. Ada yang bilang kamu pergi keluar kota. Tari menghela nafas pelan. Padahal aku cuma keliling Jakarta. Setelah matahari mulai tenggelam, akhirnya Rizal mengajak Tari pulang. Sebelum pergi, ia menuliskan nomor ponselnya di selembar kertas kecil bekas bungkus rokok. Ia menyerahkannya pada Raka. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Raka menerima kertas itu dengan hati-hati. Ia melipatnya kecil-kecil dan menyimpannya di saku celana. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, gubuk kecil itu kembali terasa sepi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti semula. Raka kembali menjalani rutinitasnya sebagai pemulung. Bangun pagi, menarik gerobak, memungut botol plastik dan kardus bekas di pasar dan gang-gang kota. Sesekali ia teringat pada Tari. Ia bertanya-tanya apakah wanita itu sudah melahirkan atau belum. Namun Raka tidak pernah menghubungi Rizal. Ia merasa tidak enak. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah membantu sebentar. 2 minggu berlalu. Suatu sore ketika Raka baru saja kembali dari memulung, sebuah mobil pick-up berhenti di mulut gang. Mesin mobil itu terdengar mencolok di antara suara motor-motor dan langkah kaki warga. Raka menoleh. Pintu mobil terbuka, seorang pria turun sambil melambaikan tangan. Raka! Raka menyipitkan mata. Itu Pak Rizal. Rizal berjalan mendekat dengan senyum lebar. Aku bawa kabar baik, katanya. Raka menaruh karung di tanah. Kabar apa, Pak? Rizal tertawa kecil. Anak saya lahir seminggu yang lalu. Wajah Raka langsung berseri. Alhamdulillah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, beratnya 3 kilo, sehat. Raka tersenyum lebar. Selamat, Pak.
Rizal menepuk bahunya. Ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan. Raka menatapnya penasaran. Rizal tampak berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Kamu masih ingat saya pernah cerita punya adik perempuan? Raka mengangguk pelan, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu ingat. Namanya Elsa. Dia baru lulus kuliah. Sekarang bantu-bantu di toko saya. Raka masih belum mengerti arah pembicaraan itu. Rizal menatapnya serius. Saya melihat kamu, Raka, kata Rizal pelan. Kamu orang jujur. Kamu bertanggung jawab. Kamu punya hati yang baik. Raka menunduk. Pujian seperti itu membuatnya tidak nyaman. Saya cuma pemulung, Pak. Rizal menggeleng. Justru itu. Ia menyenyau tipis. Harta bisa dicari, tapi hati yang baik itu jarang. Raka menatap tanah. Saya ingin kamu bertemu Elsa. Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Ia memandangi pakaiannya yang kotor, tangannya hitam dan gerobak kayu yang berdiri di sampingnya. Tak, saya ini pemulung. Mana pantas ketemu perempuan seperti dia? Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu Raka sekali lagi. Saya tidak memaksa. Ia menyenyel. Tapi kesempatan ini cuma saya tawarkan ke kamu. Beberapa saat Raka tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya terjadi pergulatan yang besar. Antara rasa tidak percaya diri dan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Akhirnya ia mengangkat kepala. Kalau begitu, saya mau coba, Pak. Rizal menyenyau lebar. Bagus. Raka menarik nafas dalam. Tapi kasih saya waktu 3 hari. Rizal mengangkat alisnya. 3 hari. Raka menyenyau malu. Saya harus merapikan diri dulu. Ia menunduk sambil tertawa kecil. Kalau ketemu adik bapak dalam keadaan begini, dia pasti kabur. Rizal ikut tertawa. Baiklah. Ia menepuk bahu Raka sekali lagi. 3 hari lagi saya jemput kamu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka bahkan setelah mobil pickup Rizal menghilang dari ujung gang bantaran kali. Ia berdiri cukup lama di tempat yang sama, memandangi jalan sempit yang kembali sepi. Gerobak kayunya masih berada di sampingnya, penuh dengan karung rongsokan. Namun, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka merasa pikirannya tidak sepenuhnya berada pada pekerjaan itu. Ia memandangi tangannya sendiri. Tangan yang kasar, penuh bekas luka kecil, dan menghitam karena terlalu lama bersentuhan dengan barang bekas. Raka menghela nafas pelan. Dalam hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan diperkenalkan kepada seorang perempuan oleh orang yang baru dikenalnya beberapa minggu lalu. Apalagi perempuan itu adalah adik dari seseorang yang hidupnya jauh lebih baik daripada dirinya. Malam itu Raka hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar plastik di dalam gubuk kecilnya, memandangi atap seng yang berkarat. Suara air kali yang biasanya menenangkan justru terasa berbeda. Banyak sekali pikiran yang berputar di kepalanya. Apakah perempuan itu akan menertawakannya? Apakah ia akan merasa jijik ketika tahu bahwa laki-laki yang diperkenalkan kepadanya adalah seorang pemulung? Namun, di sisi lain, ada sesuatu di dalam hati Raka yang berkata bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. 3 hari berikutnya menjadi hari yang terasa sangat berbeda bagi Raka. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia memutuskan pergi ke tukang cukur. Tempatnya hanya sebuah kursi plastik di pinggir jalan dengan cermin besar yang sudah retak di salah satu sudutnya. Tukang cukurnya seorang pria tua yang sudah mengenal banyak warga sekitar. Raka duduk dengan sedikit canggung. "Potongnya rapi ya, Bang?" katanya pelan. Tukang cukur itu tersenyum. "Biasanya kamu biarin panjang begitu saja." Raka hanya tertawa kecil. Rambutnya dipotong pendek dan dirapikan. Ketika melihat bayangannya di cermin setelah selesai, Raka hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih bersih. Setelah itu ia pergi ke pasar loak. Dengan uang yang ia kumpulkan dari hasil memulung beberapa hari terakhir, Raka membeli satu baju koko putih sederhana dan celana kain yang masih cukup layak dipakai. Baju itu bukan barang baru. Namun bagi Raka, pakaian itu terasa jauh lebih bagus daripada semua yang pernah ia miliki selama ini. Malam sebelum hari pertemuan, Raka mandi berkali-kali di sungai kecil di belakang gubuknya. Ia menggosok tubuhnya dengan sabun sampai busanya habis. Ia ingin memastikan tidak ada lagi bau rongsokan yang menempel pada dirinya. Keesokan harinya, tepat seperti yang dijanjikan, Rizal datang menjemputnya. Raka berdiri di depan gubuk dengan pakaian barunya. Ia masih memakai sandal jepit yang sama,
Namun setidaknya kali ini ia terlihat jauh lebih rapi. Rizal tersenyum lebar ketika melihatnya. Wah, beda sekali sekarang. Raka tertawa malu. Masih jelek juga, Pak. Rizal menggeleng. Tidak, kamu terlihat seperti orang baru. Mereka kemudian pergi menuju rumah kontrakan Rizal di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, namun jauh lebih nyaman dibandingkan gubuk di bantaran kali. Halamannya kecil dengan beberapa pot tanaman di depan teras. Di ruang tamu seorang perempuan muda sudah duduk menunggu. Perempuan itu mengenakan jilbab warna pastel yang sederhana. Wajahnya manis dan bersih dengan sorot mata yang tenang. Itulah Elsa. Ketika Raka masuk, ia langsung berdiri dengan sopan. Pertemuan pertama itu terasa canggung. Raka duduk dengan kaku di kursi kayu, sementara Elsa sesekali meliriknya dengan rasa penasaran. Awalnya Elsa hanya tahu bahwa laki-laki yang akan diperkenalkan kepadanya adalah seseorang yang pernah menolong kakak iparnya. Namun ketika Rizal menjelaskan dengan jujur bahwa Raka bekerja sebagai pemulung, Elsa terlihat sedikit terkejut. Ia menatap Raka lebih lama. Raka menunduk, merasa tidak nyaman. Namun kemudian Rizal menceritakan semuanya. Bagaimana Raka menemukan Tari di pinggir jalan saat hujan gerimis, bagaimana ia mengajak wanita hamil itu berteduh di gubuknya, bagaimana ia membagi makanan dan bahkan membeli pulsa agar Tari bisa menghubungi suaminya. Cerita itu membuat suasana berubah. Elsa yang awalnya tampak ragu, mulai menatap Raka dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa saat, akhirnya Elsa bertanya langsung, "Mas Raka setiap hari memulung?" Raka mengangguk pelan. "Iya." "Capek?" Raka tersenyum kecil. "Kalau dipikir capek, ya capek, tapi sudah biasa." Percakapan mereka sederhana, tidak ada kata-kata manis atau janji besar. Namun dari obrolan singkat itu, Elsa melihat sesuatu yang jarang ia temukan pada banyak orang. Kejujuran. Raka tidak mencoba terlihat lebih hebat dari kenyataannya. Ia hanya menceritakan hidupnya apa adanya. Setelah pertemuan itu, Elsa berkata pada kakaknya bahwa ia ingin mengenal Raka lebih jauh. Proses pendekatan mereka berjalan sederhana. Kadang Raka datang membantu di toko Rizal. Kadang mereka hanya berbincang sebentar di ruang tamu rumah kontrakan itu. Tidak ada jalan-jalan mewah, tidak ada hadiah mahal. Namun hubungan mereka tumbuh perlahan dengan rasa saling menghormati. 3 bulan kemudian mereka membuat keputusan besar. Raka dan Elsa menikah. Pernikahan itu digelar sederhana di musola dekat rumah Rizal. Tidak ada dekorasi mewah, hanya tikar yang digelar dan beberapa tetangga yang datang menjadi saksi. Mahar yang diberikan Raka adalah seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah yang ia kumpulkan dari hasil memulung selama 3 bulan. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pemulung menikah dengan perempuan yang percaya pada hatinya. Setelah menikah, kehidupan Raka perlahan berubah. Ia tidak lagi memulung. Rizal mengajaknya bekerja di tokonya. Awalnya Raka hanya membantu di gudang. Ia mengangkat barang, menyusun stok barang, dan mengantar pesanan ke pelanggan menggunakan motor tua milik toko. Banyak hal yang harus ia pelajari. Cara membaca nota, cara menghitung stok barang, cara berbicara dengan pelanggan. Elsa menjadi orang yang paling sabar mengajarinya. Pada malam hari setelah toko tutup, Elsa sering duduk di meja kecil dengan sebuah laptop di depannya. "Ini namanya laporan penjualan," katanya sambil menunjuk layar. Raka memperhatikan dengan serius. Ia yang dulu hanya terbiasa menghitung botol plastik, kini mulai belajar membaca angka-angka dalam laporan. Awalnya ia sering bingung, namun ia tidak pernah menyerah. Hari demi hari berlalu, Raka belajar lebih cepat daripada yang ia bayangkan sendiri. Kejujuran dan kerja keras yang dulu ia miliki sebagai pemulung ternyata menjadi modal besar dalam dunia usaha. Para pemasok mulai percaya padanya. Pelanggan merasa nyaman berurusan dengannya. Perlahan-lahan Raka tidak lagi menjadi pekerja biasa di toko itu. Ia menjadi orang yang dipercaya. Dan tanpa ia sadari, kehidupan yang dulu terasa begitu sempit kini mulai membuka jalan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, kehidupan yang dulu terasa begitu sempit, kini mulai membuka jalan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan dengan cepat sejak hari pernikahan Raka dan Elsa. 2 tahun telah berlalu sejak mereka mengikat janji sederhana di musola kecil itu. Hidup yang dulu penuh ketidakpastian, perlahan berubah menjadi lebih teratur dan stabil. Raka kini bukan lagi pemulung yang setiap pagi menarik gerobak kayu menyusuri jalanan kota. Ia bekerja di toko milik Rizal, dan dalam 2 tahun itu banyak hal yang telah berubah. Awalnya ia hanya membantu di gudang, menyusun barang dan mengantar pesanan. Namun kerja kerasnya tidak pernah berhenti di situ.
Raka selalu datang lebih awal daripada pegawai lain. Ia juga menjadi orang terakhir yang pulang setelah toko tutup. Ia belajar membaca laporan, mencatat stok barang, dan berkomunikasi dengan para pemasok. Kesalahan tentu pernah ia lakukan di awal, namun ia selalu memperbaikinya dengan tekun. Rizal melihat semua itu. Suatu hari ketika usaha mereka mulai berkembang dan membuka cabang baru di pinggiran kota, Rizal memanggil Raka ke ruang kerjanya. "Aku mau kamu yang pegang cabang baru itu," katanya. Raka sempat terdiam lama saat mendengar keputusan itu. "Kenapa saya, Pak?" tanyanya dengan ragu. Rizal tersenyum. "Karena aku percaya sama kamu." Kepercayaan itu membuat Raka bekerja semakin keras. Perlahan, ia benar-benar menjadi bagian penting dari usaha keluarga itu. Ia mengurus pengiriman barang, bernegosiasi dengan pemasok, dan memastikan semua berjalan lancar. Kehidupan Raka dan Elsa pun berubah sedikit demi sedikit. Mereka tidak hidup mewah, namun cukup. Dari gaji yang ia terima setiap bulan, Raka mulai menabung bersama Elsa. Setelah 2 tahun bekerja, mereka akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka membeli sebuah rumah kecil melalui program KPR bersubsidi di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan halaman depan yang cukup untuk beberapa pot tanaman. Namun bagi Raka, rumah itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu ia hanya memiliki gubuk sempit di bantaran kali. Kini ia memiliki rumah yang benar-benar ia bisa sebut miliknya sendiri. Sore hari sering menjadi waktu favorit Raka. Ia biasanya duduk di teras kecil rumah itu sambil menikmati angin yang bertiup pelan. Dari sana ia bisa melihat anak-anak kecil bermain sepeda di jalan perumahan yang tidak terlalu ramai. Di dalam rumah, Elsa kini sedang mengandung anak pertama mereka. Perutnya mulai membesar. Setiap kali melihat istrinya mengelus perut itu dengan senyum lembut, Raka merasa dadanya hangat. Namun di saat-saat seperti itu, pikirannya sering kembali pada masa lalu. Ia teringat gubuk kecil di bantaran kali. Ia teringat bau sungai yang keruh. Ia teringat gerobak kayu tua yang dulu selalu ia tarik setiap pagi. Gerobak itu sudah lama dijual sebagai tambahan modal ketika ia mulai bekerja di toko Rizal. Namun kenangannya tetap tersimpan jelas di dalam ingatan. Suatu sore ketika Raka sedang menyiram tanaman kecil di halaman depan, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Raka menoleh. Ia langsung tersenyum ketika melihat siapa yang turun dari mobil itu. "Mas Rizal." Raka tertawa sambil membuka pintu belakang mobil. Seorang anak kecil turun dari sana sambil digendong oleh Tari. Anak laki-laki itu tampak sehat dan ceria. "Ini yang dulu kamu doakan," kata Rizal sambil tertawa. Raka menyambut mereka dengan hangat. Elsa juga keluar dari rumah dengan senyum lebar. Mereka duduk bersama di ruang tamu kecil. Suasana terasa hangat seperti keluarga yang sudah lama saling mengenal. Anak kecil Tari sesekali berlari kecil di sekitar ruangan sambil tertawa. "Kalau ingat dulu rasanya seperti mimpi," kata Tari sambil memandangi Raka. Raka senyum kecil. "Kenapa, Bak?" Tari tertawa pelan. "Dulu aku ketemu kamu di pinggir jalan, di atas gerobak rongsokan." Rizal ikut tertawa. "Dan sekarang kamu punya rumah sendiri." Raka hanya menggeleng pelan. Ia tidak pernah merasa dirinya berubah menjadi orang yang hebat. Dalam hatinya, ia masih merasa seperti pemuda yang sama. Pemuda yang dulu menarik gerobak kayu di jalanan kota. Beberapa saat kemudian, Tari menatap Raka dengan serius. "Aku mau tanya sesuatu." Raka menoleh. "Iya?" Tari menarik napas pelan sebelum bertanya. "Raka, kamu gak pernah menyesal nolong aku waktu itu?" Ruangan menjadi sedikit hening. Raka memikirkan pertanyaan itu beberapa detik. Lalu ia tersenyum. "Nggak pernah." Ia menatap Tari dengan tenang. "Kalau waktu itu saya nggak berhenti dan mendekati Mbak Tari, mungkin hidup saya masih sama seperti dulu." Ia menoleh kepada Elsa yang duduk di sampingnya. "Mungkin juga nggak pernah kenal Mas Rizal?" Raka menghela napas pelan. "Saya percaya satu hal sejak dulu. Semua orang menatapnya. Kalau kita berbuat baik, sekecil apapun itu, Allah pasti mencatatnya." Ia tersenyum hangat. "Mungkin balasannya bukan selalu langsung kita lihat,
Tapi suatu hari pasti datang. Raka memandang anak kecil yang sedang bermain di lantai ruang tamu. Buat saya, menolong Mbak Tari waktu itu ternyata jadi jalan pulang. Tari mengerenyitkan dahi. Jalan pulang? Raka mengangguk. Iya, ia menatap rumah kecil itu, menatap istrinya, menatap keluarga yang kini ia miliki. Jalan pulang menuju kehidupan yang lebih baik. Suasana ruangan terasa hangat. Elsa menggenggam tangan suaminya dengan bangga. Di luar rumah, matahari mulai tenggelam perlahan di balik deretan atap perumahan. Langit berubah menjadi jingga. Dan di teras rumah kecil itu, seorang mantan pemulung kini duduk dengan keluarga barunya, menyadari bahwa hidup kadang berubah bukan karena rencana besar, melainkan karena satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Karena sejatinya, setiap kebaikan adalah benih. Benih yang suatu hari akan tumbuh. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kita duga, tetapi selalu dengan cara yang membuat hati kita tersenyum dan berkata pelan, bahwa tidak ada kebaikan yang pernah sia-sia. Itulah akhir cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.